hari ini kita akan membahas tentang Kak, bagaimana mereka memberikan tambahan gaji sesuai dengan pengalaman kerja. Nah, jadi ini ada yang bertanya tentang apakah ada gaji tambahan untuk di luar daripada basic. Nah, karena kan kalau kita keluar negeri ya mungkin teman-teman ada yang pengalaman kerjanya sudah mencapai 5 tahun atau mungkin punya pengalaman 10 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Maka di sini ada pertanyaan yang menanyakan tentang apakah ada penambahan gaji apabila kita punya pengalaman lebih. Nah, di sini ya kita akan membahas dan saya jawab semua pertanyaannya. Saya akan meng-compare antara swasta dan juga MOH yaitu ministry. Karena kan di sini ada teman-teman yang pergi ke luar negeri untuk bekerja di rumah sakit, itu ada yang sebagian di swasta dan juga ada yang di ministry yaitu di kepemerintahan. Nah, kalau untuk di swasta dan juga kepemerintahan ini tentunya ada perbedaan yang signifikan ya. Di antaranya yaitu apabila kita berada di bawah naungan kepemerintahan yaitu yang disebut dengan MOH, Ministry of Health ya. Nah, di sini kalau semisal untuk 1 tahun pengalaman kerja Anda, maka Anda akan dibayar per tahunnya itu ada 295 rial. Ya, bisa dikalikan dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman kerja dan 3 tahun pengalaman kerja, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka boleh dikali-kalikan dengan jumlah pengalaman yang teman-teman punya dengan benefit yang diterima. Jadi benefitnya itu per tahun 265 rial. Jadi kalau semisal teman punya pengalaman kerja ya 10 tahun, maka teman akan mendapatkan tambahan gaji yaitu 2.950. Nah, lumayan sekali kan? Bukan lagi lumayan, udah luar biasa gitu. Maka dari itu saran saya sih buat teman-teman yang sudah bekerja lama ya di luar negeri ataupun di Indonesia, jika teman-teman mau kembali ke Saudi itu boleh sekali ya, dan lebih baik pun kerjanya itu tidak kontinu kalau di rumah sakit pemerintahan, karena kalau kontinu untuk penambahannya itu belum tentu secepat seperti kita meng-apply ulang gitu, karena kalau meng-apply ulang udah otomatis basic ditambah dengan jumlah pengalaman. Tapi kalau untuk sudah bekerja lama itu ya tergantung dari kebijakan rumah sakitnya itu sendiri gitu kan. Kalau memang ada kecepatan dalam penambahan it's okay, kalau enggak ya kan lebih menguntungkan kalau semisal udah 5 tahun pulang dulu nanti apply lagi, it's okay kalau memang punya kesempatan ya. Karena pun kalau untuk G2G Indonesia dengan Arab Saudi itu belum ada ya. Karena ya saya juga tidak tahu kenapa, padahal dulunya ada, untuk saat ini udah nggak ada. Nah, kemudian per tahun yang kedua ya, per tahun perpanjangan kontrak ada penambahan 5% dari gaji yang diperoleh. Nah, jadi untuk teman-teman yang berada di bawah naungan rumah sakit kepemerintahan, maka dari basic gaji yang teman-teman punya itu akan ada penambahan setiap pembaharuan kontrak kerja. Pembaharuan ya setiap tahunnya gitu, ada kenaikan gaji setiap tahunnya, ada yang setiap tahun, ada yang juga yang per 2 tahun ya. Jadi nanti semisal teman-teman ini udah dapat gajinya semisal tambah dengan pengalaman kerja tambah dengan basic adalah kurang lebih 10.000 gitu kan. Jadi dari 10.000 itu ada penambahan 5%. Nah, dari 5% itu nanti akan dinaikkan setiap tahunnya atau per 2 tahun. Tapi biasanya setiap tahunnya itu kembali lagi ke kebijakan rumah sakit masing-masing. Kemudian berikutnya, yang ketiga, tidak ada perbedaan Saudi dan ex-Saudi. Nah, artinya di sini, semisal teman-teman mau bekerja dari Indonesia, mau bekerja ke luar negeri ya, khususnya di tenaga kesehatan. Jadi kalau teman-teman teman-teman memang dasar sudah punya pengalaman kerja semua itu di Indo, atau mungkin dulu pernah ke Saudi kemudian pulang lagi Indonesia dan kemudian sekarang meng-apply lagi di Saudi gitu ya. Nah, itu tidak ada perbedaan untuk perkalian dari pengalaman kerjanya. Untuk penambahan salary itu tidak ada perbedaan, tetap sama aja. Yang penting dihitung dari jumlah pengalaman kerja teman-teman. Dan satu hal, kalau untuk pengalaman kerja ini ya harus benar-benar hitam atas putih. Artinya tidak hanya sekedar ngomong udah punya pengalaman sekian tapi surat pengalaman kerjanya nggak ada. Nah, tidak bisa ya. Jadi tetap harus punya pengalaman kerja gitu. Jadi harus punya surat pengalaman kerjanya. Kalau tidak maka tidak diakui. Ya. Kemudian
untuk surat pengalaman kerjanya ini harus benar-benar sesuai dengan profesi teman-teman. Jadi nggak bisa ya kalau semisal teman-teman adalah sebagai bidan kemudian bekerja di ruang keperawatan, atau mungkin di surat pengalaman kerjanya itu dicantumkan Anda sebagai perawat, maka itu tidak di-ACC ya, karena nanti akan menjadi permasalahan di saat teman-teman meng-apply Mumaris atau untuk mengambil Saudi Council, di mana Saudi Council ini adalah lisensi sah secara legal untuk bisa bekerja sebagai medis atau paramedis di luar negeri, khususnya Saudi Council, yaitu Saudi Arabia. Oke, ini sudah pernah ya saya bahas di video sebelumnya. Kemudian berikutnya yang keempat, wajib S1 atau D4 profesi Anda. Jadi teman-teman, semisal Anda perawat, maka atau mungkin Anda bidan. Jadi harus ya kalau untuk swasta, untuk ministry harus minimal S1 atau D4 ya. Tidak bisa D3 karena kita di sini sudah ke profesi spesialis. Jadi kalau semisal Anda sebagai nurse atau Anda sebagai perawat, maka Anda harus menjadi perawat spesialis. Kemudian jika Anda sebagai bidan, maka Anda akan menjadi sebagai bidan spesialis, karena untuk pemerintahan atau Ministry of Health MOH di Saudi Arabia mereka tidak menerima yang teknisian, yaitu yang tidak menerima yang diploma 3 keperawatan maupun itu diploma 3 kebidanan, karena hanya diterima dari S1 dan atau D4 ya. Jadi pastikan STR teman-teman itu memang benar sudah di level D4 atau level S1, oke? Dan untuk pengalaman kerjanya ini itu dihitung dari jenjang pendidikan teman-teman. Jadi kok semisal jenjang pendidikan teman-teman 2000 untuk S1-nya, atau yang mungkin tadinya adalah D3 kemudian lanjut lagi ke D4 atau mungkin lanjut lagi ke S1, maka teman-teman harus punya pengalaman kerjanya itu yang dihitung dari jenjang akhir pendidikan. Misal nih teman-teman tamat S1-nya 2010, pengalaman kerjanya itu sudah mencapai 17 tahun, tapi tidak bisa dihitung dari D3, tetap dihitungnya itu dari tamat jenjang pendidikan akhir, yaitu 2010 ya. Walaupun D3-nya tadi tamatnya 2007 gitu, tetap hitungan pengalaman kerja itu dimulai dari terakhir jenjang pendidikan teman-teman ya. Itu harus benar-benar diperhatikan karena memang itu persyaratan utamanya ya, persyaratan mutlak, persyaratan baku yang tidak bisa gonta-ganti. Kemudian berikutnya untuk bahasa ya, khususnya yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya, yang ke-6 khususnya untuk bahasa. Nah, khusus untuk Ministry of Health atau di bawah kepemerintahan Arab Saudi. Jadi bahasa itu sangat menjadi bagian yang sangat dikualifikasikan. Jadi memang bahasa harus benar-benar bisa ya. Lain dengan swasta. Kalau untuk ministry memang bahasa harus yang expert, nggak bisa lagi yang terlalu terbata-bata, nggak bisa ya. Jadi memang kualifikasinya udah level tinggi gitu. Jadi perhatikan teman-teman, kalau memang mau mendaftar sebagai tenaga kesehatan di ministry, pastikan teman-teman juga bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya sudah expert, oke? Kemudian berikutnya, wajib punya pengalaman kerja minimal itu 2 tahun ya. Kalau untuk Indonesia minimal 2 tahun, tapi kalau Filipina bisa itu 1 tahun. Jadi minimal teman-teman harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Perhatikan ya, harus 2 tahun pengalaman kerja. Karena ini merupakan persyaratan baku nanti saat melakukan pengurusan lisensi Saudi Council atau yang setaraf dengan STR, sama halnya seperti Indonesia. Jadi nanti semisal teman-teman punya pengalaman kerja minimal 2 tahun, maka itu tidak diterima ya. Kurang daripada 2 tahun maka tidak diterima. Jadi perhatikan lagi, pengalaman kerja teman-teman itu harus 2 tahun minimal ya kalau untuk yang perdana ke luar negeri. Kemudian penempatan kerjanya itu sesuai dengan profesi. Jadi kalau semisal teman-teman bekerja di bawah naungan ministry, lagi-lagi teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan profesi. Contohnya, seperti saya sebagai bidan, maka penempatan wilayah kerja saya itu di bagian departemen kebidanan. Itu satu, itu bisa di OB ward atau delivery room, yaitu ruang VK ya kalau kita di Indonesia. Jadi karena saya sebagai bidan, maka saya ditempatkan di rawat inap nifas dan juga di bagian
bersalin. Tapi untuk saya saat ini karena ini rumah sakitnya rumah sakit besar, maka saya ditempatkan khusus di ruang bersalin ya. Kalau untuk rawat inap atau ruang nifas itu maka lain lagi ranahnya, lain lagi departemennya, dan alhamdulillah saya saat ini berada di ruang VK atau ruang bersalin ya. Jadi, kalau disebut di sini itu namanya ruang delivery room. Jadi kalau untuk persalinan, tolong persalinan itu kita sendiri yang melakukannya. Nah, kemudian berikutnya, untuk orientasi kerjanya itu ada yang di rumah sakit, ada juga yang di puskesmas daerah. Jadi kalau misal teman-teman direkrut di bawah naungan kepemerintahan Ministry of Health atau di bawah kepemerintahan Arab Saudi, maka teman-teman nanti akan ditempatkan bekerjanya itu, tempat kerjanya itu akan ditempatkan ada sebagian yang di rumah sakit, ada juga yang di puskesmas. Jadi ini tergantung lagi ya penempatan untuk teman-teman semuanya, tidak semuanya di rumah sakit karena kan kita di bawah naungan pemerintah. Jadi sama halnya seperti di Indonesia, kalau kita sudah lulus PNS, ada yang penempatannya di puskesmas, ada penempatannya di rumah sakit gitu kan, ada yang penempatannya di kabupaten, kecamatan, provinsi, ibu kota, atau mungkin kota madya. Nah ini begitu juga. Jadi kalau kita sudah lulus di bawah naungan kepemerintahan Arab Saudi, maka penempatan kerja kita itu bisa saja di rumah sakit, puskesmas, daerah setempat, atau mungkin kota madyanya, atau mungkin provinsinya, atau mungkin kabupatennya gitu. Jadi nanti akan dipencar gitu ya, walaupun kita dari Indonesia semisal kita ada 10 orang, maka nanti itu tempatnya akan ditugaskan di tempat yang berbeda-beda. Jadi tidak semua satu tempat, tidak ya. Jadi nanti kita akan berpencar di semua fasilitas kesehatan kepemerintahan Arab Saudi. Kemudian berikutnya, jika punya pengalaman khusus seperti di ruang IGD, di ruang OK, ICU, VK, ini ada lagi perbedaan untuk gaji. Jadi ada perbedaan gaji lagi. Jadi artinya ada penambahan persentase dari gaji teman-teman sendiri kalau semisal areanya area khusus seperti ruang ICU, seperti ruang bersalin, seperti ruang IGD, seperti ruang operasi. Itu kan area-area khusus ya, area-area khusus atau area-area istimewa. Dan satu lagi ruang NICU ya, ruang neonatal. Jadi kalau untuk ruang-ruangan ini, maka untuk penambahan gaji itu ada lebih lagi daripada persentase keseluruhan yang tadinya persentase tahunan itu ada kenaikan 5%. Kalau untuk area khusus ini maka ada penambahan lagi 5%. Jadi untuk total penambahan kenaikan gaji ini mencapai 5 hingga 15% atau 10% ya dari setiap rumah sakit kita bekerja di bawah naungan kepemerintahan Arab Saudi. Jadi beruntung untuk teman-teman yang memang bekerja di area-area khusus karena nanti ada penambahan gaji tahunannya, ada kenaikannya gitu ya. Ya semoga bermanfaat ya kalau untuk benefit di bawah kepemerintahan Arab Saudi.